فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada bab yang ketiga, fi tariqati ahli sunnati fi asma'illahi wa sifatih, tentang metode ahli sunnah dalam akidah asma wa sifat. Qala ahlu sunnati wal jamaah humul ladzina ijtama'u 'alal akhdhi bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal 'amali biha zahiran wa batina fil qawli wal 'amali wal i'tiqad. Ini kesimpulan ringkas tentang siapa itu ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau ditanya siapa itu ahlu sunnah wal jamaah, ini pengertian yang mudah yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ahli sunnah wal jamaah adalah mereka-mereka yang bersatu di atas pengambilan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengannya baik secara zahir dan batin, baik dalam perkataan, perbuatan maupun keyakinan. Jadi kaum yang mereka bersepakat untuk mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengannya, ini ahli sunnah. Baik. Dan ketika mereka bersatu di atas tersebut, tidak berpecah belah, ikhwan, mereka itulah al-jamaah. Baik. Alladzina ijtama'u 'alal akhdhi bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal 'amali biha zahiran wa batina fil qawli wal 'amali wal i'tiqad. Baik. Wa tariqatuhum fi asma'illahi wa sifatihi kama ya'ti. Dan metode mereka dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala serta sifat-sifatnya sebagaimana berikut ini. Ini pembahasan penting karena terkait metode dasar-dasar ahli sunnati wal jamaah terkait asma wa sifat. Pahami dengan baik. Yang pertama, awalan fil itsbat. Yang pertama dalam masalah itsbat. Yang kedua fil nafi, dalam permasalahan nafi. Yang ketiga fima lam yarid nafiyuhu wala itsbatuh, pada perkara-perkara yang tidak datang penafian dan pengisbatan. Kenapa ikhwan? Karena nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara umum kan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, ada sifat nafi dan sifat itsbat. Ada yang dinafikan dari Allah, ada yang ditetapkan untuk Allah. Maka bagaimana metode ahli sunnah ketika menetapkan dan bagaimana metode ketika menafikan? Perhatikan ini. Awalan fil itsbat, yang pertama dalam penetapan, fahiya itsbatu ma atsbatahu Allah li nafsihi fi kitabih aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara itsbat, yaitu menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya. Aw ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau yang telah ditetapkan dengan lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
yaitu dalam hadis-hadis beliau. Jadi secara mudahnya berarti dalam menetapkan kita harus menetapkan baik itu nama maupun sifat yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu intinya. Sebagaimana Allah telah katakan dalam Al-Quran maupun Rasulullah SAW tetapkan di dalam hadis. Ketika menetapkan tersebut min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Menetapkan tanpa mentahrif dan mentaktil, tanpa pula mentakyif dan mentamthil. Ini 4 istilah yang harus betul-betul seorang talib pahami dengan baik. Dan nanti akan dijelaskan ikhwan pada bab ini masing-masingnya, apa itu tahrif, apa itu taktil, apa itu takyif, apa itu tamthil, secara rinci dan dengan pembagian yang bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, sehingga tergambar pada diri kita ikhwan istilah-istilah tersebut. Jadi sekarang kalau ditanya prinsip ahli sunnati wal jamaah dalam menetapkan baik itu nama maupun sifat bagaimana, Ahmad? Nah, ahli sunnati wal jamaah prinsipnya dalam menetapkan yaitu menetapkan semua yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan yang juga ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam As-Sunnah. Ini intinya. Tidak nambah-nambahi dari diri mereka sendiri, tidak. Juga dalam menetapkan itu mereka tidak mentahrif, tidak mentaktil, tidak mentakyif, tidak mentamthil. Ini 4 yang dijauhi. Ingat-ingat. Dan ingat istilah ini nanti akan dijabarkan biidznillah pada pembahasan setelahnya. Tsaniyan fil nafi, yang kedua dalam peniadaan. Prinsip ahli sunnah dalam meniadakan suatu nama atau suatu sifat dari Allah bagaimana? Yaitu fatariqatuhum nafyu ma nafahu Allahu an nafsih fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ma'tiqadihim thubuta kamali dhiddihi lillahi ta'ala. Ini penting dipahami dengan baik, yaitu dalam menafikan, maka metode ahli sunnati wal jamaah yaitu menafikan atau meniadakan semua apa-apa yang Allah tiadakan dari dirinya. Allah tiadakan dari dirinya sifat tidur, maka kita pun apa? Tiadakan itu dari Allah. Berarti Allah tidak tidur. Allah tiadakan dari dirinya memiliki anak, berarti Allah tidak memiliki anak. Allah tiadakan dari dirinya sifat lelah, berarti Allah tidak pernah lelah. Nah ini, jadi metode ahli sunnah dalam meniadakan adalah meniadakan semua apa-apa yang Allah tiadakan dari dirinya di dalam Al-Quran atau yang ditiadakan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah beliau. Ma'atiqadihim thubuta kamali dhiddihi lillahi ta'ala, bersamaan dengan keyakinan ahli sunnah tentang tetapnya kesempurnaan lawan dari apa yang ditiadakan tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah yang harus dipahami dengan lebih apa? Lebih mendalam. Perhatikan, ketika kita meniadakan sifat ngantuk dari Allah, maka kita apa? Kita bersama dengan itu menetapkan tetapnya kesempurnaan lawan dari ngantuk. Lawan dari ngantuk apa? Zakaria? Yaitu tidak ngantuk, ya kan? Baik, lawan dari ngantuk ya terjaga, tidak ngantuk. Berarti kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah zat yang senantiasa terjaga, tidak pernah terhinggapi kantuk. Jadi
ketika menafikan suatu sifat, kita tetapkan lawannya yang itu merupakan bentuk kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula ketika Allah katakan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan, maka kita tetapkan lawan dari itu bahwasanya Allah zat yang maha tunggal, yang tidak butuh kepada siapapun, dan ini sifat kesempurnaan. Salisan, fima lam yarid nafyuhu wala itsbatuhu mimma tanaza'an nasu fihi. Metode ahli sunnah pada perkara-perkara tidak datang penolakannya, tidak datang peniadaannya, sama. Tidak datang nafinya, tidak datang peniadaannya, tidak pula penetapannya. Dari hal-hal yang manusia bersengketa padanya. Jadi lafaz ini atau penetapan ini bagi Allah tidak datang dalil yang menetapkan atau menolak. Kal jism, seperti jism misalnya. Jism kan kita tidak dapat dalil, akhwan. Apakah Allah memiliki jism ataukah tidak memiliki jism, tidak ada dalilnya. Karena lafaz ini tidak ada kita dapati dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah dinisbahkan pada Allah. Wal hayyiz, demikian pula hayyiz. Wal jihah, demikian pula jihah, arah. Wa nahwi dzalik, dan yang lainnya dari lafaz-lafaz yang dimunculkan oleh para ahli filsafat biasanya. Nah, dengan lafaz-lafaz ini, apakah Allah ada di suatu arah? Kita datanya dimunculkan oleh ahli filsafat. Nah, makanya seperti itu kita tidak menolak, tidak pula menetapkan secara mutlak. Lalu bagaimana tariqahnya? Fa tariqatuhum fihi at-tawaqquf fi lafdhihi. Maka metode ahli sunnah dalam mensikapi lafaz-lafaz yang tidak datang penetapan atau peniadaannya dalam syariat ini, yaitu dengan tawakuf. Tawakuf kita enggak terima, enggak tolak. Tapi tawakufnya di mana? Fi lafdhihi, pada lafaznya saja. Lafaznya kita tawakuf. Fala yuthbitunahu wala yanfunahu li'adami wurudi dzalik. Sehingga ahli sunnah tidak menetapkan, tidak pula meniadakan lafaz tersebut dikarenakan tidak datangnya lafaz-lafaz itu di dalam dalil nas Al-Quran maupun sunnah. Wa amma ma'nahu fayastafsiluna anhu. Adapun makna yang dikandung oleh lafaz itu, maka mereka meminta perincian. Ahli sunnah menuntut perincian. Apa yang kamu maksud dengan jihad? Kalau yang dimaksud demikian, maka demikian berarti bagi Allah. Kalau yang dimaksud demikian, maka kita tolak misalnya. Sesuai dengan apa? Maksud dan makna yang diinginkan. Kalau terkandung padanya makna batil, kita terima makna batilnya, kita tolak lafadznya. Kalau yang diinginkan makna hak, taib, atau kalau yang terkandung padanya makna hak, maka kita terima maknanya, kita tolak lafadznya. Kalau terkandung padanya makna batil, maka kita tolak makna itu sekaligus kita tolak lafadznya. Sebagaimana di sini, wa amma ma'nahu fayastafsiluna anhu. Ahli sunnah meminta perincian. Fa in urida bihi batilun yunazzihullahu anhu radduh. Yunazzahullahu anhu radduh. Apapun apabila diinginkan makna batil yang Allah Subhanahu wa taala tersucikan darinya, maka ahli sunnah menolaknya. Wa in urida bihi haqqun la yamtani'u 'ala Allah qabiluh. Apabila diinginkan dengan lafaz itu makna yang hak, dan tidak terlarang untuk ditetapkan bagi Allah, maka mereka pun menetapkannya. Taib. Wa hadhihi at-tariqatu hiya at-tariqatul wajibah, dan metode ini adalah metode yang wajib untuk ditempuh oleh setiap muslim untuk selamat dalam perkara asma wa sifat. Wa hiyal qaulul wasat baina ahli ta'tili wa ahli tamtsil, dan itu adalah perkataan pertengahan, akidah pertengahan antara ahli ta'til yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan ahli tamtsil, orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk.
Adapun dalil tentang hal ini insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Antum pahami ini dulu, berarti siapa itu ahli sunnah. Kemudian metode ahli sunnah dalam 3 hal tadi, yaitu dalam itsbat bagaimana, dalam nafi bagaimana, kemudian dalam hal-hal yang tidak datang nafi dan itsbatnya yang diperselisihkan oleh manusia bagaimana. Tayyib, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.